Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penyusunan butir soal. Kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar bagaimana sih cara mengembangkan instrumen soal, pemahaman konsep, pemecahan masalah, yang mana soal-soal ini nantinya akan kita gunakan atau Anda gunakan sebagai guru. Apalagi di kondisi saat ini, yang mana saat ini tuh pemerintah melakukan penilaian semacam AKM. Nah, banyak sekali soal-soal di AKM ini yang ada kaitannya dengan pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Kemudian soal literasi, numerasi pun juga sangat ditekankan. Ya. Oke, seperti saya akan slideshow. Nanti kalau slideshow-nya di sini saya akan memberikan proyek ke kalian, yang mana proyek ini terkait dengan menyusun soal, pemecahan masalah, dan analisis butir soal. Nah, kita menggunakan model pembelajaran proyek based learning, yang mana Anda di sini diharapkan dengan mengerjakan proyek ini, Anda akan mendapatkan suatu pemahaman yang lebih terkait dengan bagaimana cara menyusun soal dan cara menganalisis butir soal. Nah, tujuan dari proyek ini adalah mahasiswa itu dapat mengembangkan butir soal matematika, kemudian mahasiswa bisa melakukan validasi dengan expert judgment atau validator, dan juga mahasiswa pun dapat melakukan uji coba instrumen ke sekolah. Produk akhirnya yaitu adalah kumpulan soal yang mempunyai kualitas baik. Jadi nanti kalian di sini mengembangkan butir soal, kemudian kalian melakukan validasi ke validator, kemudian kalian melakukan uji coba soal tersebut di sekolah. Kemudian hasil uji coba itu dianalisis. Setelah dianalisis, nanti kalian akan mendapatkan, oh ternyata soal yang saya dapatkan itu ada banyak revisinya. Nah, kemudian kalian perbaiki sehingga akan mendapatkan kumpulan soal yang berkualitas baik. Nah, ada 4 materi yang harus kalian inginkan. Yang pertama adalah aritmatika sosial, kemudian perbandingan, aljabar, dan operasi bilangan. Oke, sampai di sini terkait dengan proyek ini, apakah ada pertanyaan? Saya nggak ada ya, sudah bisa dimengerti. Saya akan membuat kelompok, yang mana kelompok ini terdiri dari 4 sampai dengan mahasiswa, yang mana setiap kelompok ini harus setiap kelompok ini harus membahas materi-materi tersebut. Oke, silahkan dibikin kelompoknya, terserah kalian. Nanti silahkan dari setiap kelompok itu membahas materi-materi tersebut. Oke, berikutnya ini sepertinya langkah-langkahnya. Langkah-langkah pengerjaannya silahkan buat kisi-kisi soalnya. Kemudian silahkan lakukan diskusi dengan validator. Hasil diskusi dengan validator itu silahkan diuji coba di sekolah. Kemudian hasil uji coba di sekolah itu dianalisis untuk melihat daya beda, tingkat kesukaran, dan reliabilitas. Kemudian silahkan presentasikan hasil. Sampai saya di sini ada pertanyaan? Berikan kepada saya. Nah, berikut komentar saya yang pertama mengenai kisi-kisi atau indikator yang mahasiswa sekalian telah buat. Yang pertama, kata kerja operasional yang digunakan untuk indikator yaitu menyelesaikan, menyatakan, dan mengoperasikan kurang tepat. Nah, mahasiswa sekalian bisa menggunakan kata kerja operasional lainnya yang lebih tepat untuk
Oke, bagus ini ya. Saya bisa nggak di soalnya Baik Pak, yang tadi? ini Pak. Oke, Ya. nah ini sebetulnya sangat bagus sekali ya. Jadi di sini terkait dengan literasi numerasinya. Ada literasinya dan juga ada numerasinya. Nah memang bentuk soal yang seperti ini adalah bentuk soal yang saat ini digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui, untuk digunakan sebagai asesmen kecukupan minimal. Jadi ada literasi dan juga ada numerasinya. Di sini kelompok 3, kelompoknya Fani, itu sudah mencoba untuk memberikan literasi. Dan literasinya pun sesuai dengan keadaan yang ada di daerahnya, yaitu di Sukabumi. Di mana di sini kelompok 3 ini menceritakan terkait dengan padi ya, terdapat mina padi. Mina padi itu apa Pak? Jadi semacam ini ya Pak, lahan pertanian yang tentunya pada daerah tersebut itu sangat luas. Nah, jadi pemerintah dan masyarakat setempat ini memanfaatkan keluasan lahan tersebut untuk dijadikan mina padi. Nah, jadi mina padi ini dapat kita lihat. Nah, jadi selain menanam padi, di sini juga ditanami ikan gitu, di mana manfaatnya itu dapat menyuburkan padi dan tentunya dapat memanen ikan gitu Pak. Nah ini ya, jadi ada literasinya juga. Jadi ketika mengerjakan soal ini, siswa itu tidak hanya mengerjakan numerasinya saja, tetapi ada manfaat, ada informasi lain yang didapatkan. Salah satunya adalah informasi ini, informasi mina padi. Oke, di sini berarti ada padi, kemudian ada ikan, yang mana mereka itu melakukan simbiosis mutualisme. Jadi ikan itu dapat menyuburkan tanaman padi. Oke, ini dan tadi sudah diperiksa oleh validator di mana terdapat kunci jawaban yang salah itu ya. Oke, sudah diperbaiki. Ya Pak. Oke, sudah bagus sekali kelompok 3. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kelompok 3 dan yang lainnya. Semoga tugas proyek ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semuanya, sehingga kalian bisa mengembangkan soal, kemudian melakukan validasi ke validator dan juga melaksanakan uji coba di sekolah. Baik, ini saja dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.